Saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara, edisi hari Minggu 7 Februari, hari Minggu Pekan Biasa yang kelima. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, dan orang-orang yang kita cintai selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Jangan lupa kita selalu menjaga protokol kesehatan untuk diri kita sendiri dan dampaknya juga bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, untuk selalu kita memakai masker setiap hari ketika keluar rumah, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 1, ayat 29 sampai 39. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang ingin diwartakan dalam sabda Tuhan hari ini? Kita bersama-sama telah mendengarkan, baik dari bacaan yang pertama, dari kitab Ayub, bab 7 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 6 sampai 7. Lalu bacaan yang kedua, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 16 sampai 19 dilanjutkan ayat 22 sampai 23. Saudari-saudaraku yang terkasih, segala yang kita punya adalah pemberian dari Tuhan. Kita tidak bisa menyombongkan diri dengan mengatakan, "Saya hebat." Popularitas, kekayaan, dan kuasa yang kita peroleh semata-mata karena usaha saya, bukan. Tapi itu adalah pemberian Tuhan. Dalam kitab Ayub mengingatkan kita bahwa segala yang kita punya itu, entah itu keluarga kita, harta kekayaan kita, dan segala pencapaian dalam hidup kita hanyalah titipan Tuhan yang dipercayakan kepada kita, yang harus kita jaga dan kita pelihara, serta kita manfaatkan untuk karya pelayanan kita. Ayub menegaskan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Di hadapan Tuhan kita ini ibarat orang-orang upahan. Artinya, kita bukanlah pemilik atas hidup kita ini. Tuhanlah yang memberikannya kepada kita. Maka, Ayub kembali mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita sebagai manusia ini terbatas. Kita hanyalah hembusan nafas. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu dalam sabda Tuhan hari ini juga kita disadarkan akan segala kerapuhan kita sebagai manusia, segala keterbatasan kehidupan kita yang diwakili oleh orang-orang yang dibawa kepada Yesus. Mereka adalah orang-orang yang kerasukan setan, mereka yang menderita berbagai macam penyakit. Mereka berusaha untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan keterbatasan mereka yang membuat mereka sadar bahwa kesempurnaan hidup hanya dapat mereka peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua diajak untuk menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu bagaimana kita bisa mewujudkan sabda Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus menyadari akan kelemahan dan kerapuhannya. Ia lemah, ia rapuh. Karena apa? Oleh karena itu hidupnya hanya menggantungkan kepada Yesus. Dalam Yesus, Rasul Paulus menjadi kuat untuk berkeliling, ikut ambil bagian, mewartakan kerajaan surga, mewartakan Injil.
Maka Yesus mengajak kita semua umatnya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini selalu mengingatkan kita dan meneguhkan kita akan panggilan hidup kita. Kita yang lemah, yang rapuh ini hanya bergantung pada Tuhan. Dan apa yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan yang mesti kita gunakan dalam tugas-tugas kita di dunia ini dan juga untuk memberikan berkat bagi orang-orang yang kita layani. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari sabda Tuhan yang kita dengarkan bersama hari ini, kita semua diajak yang pertama untuk menyadari akan segala keterbatasan kita ini. Kita yang rapuh, kita yang punya kelemahan-kelemahan, maka diajak untuk tidak menyombongkan diri. Lalu yang kedua, apa yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan. Mari kita gunakan rahmat, anugerah Tuhan itu yang kita miliki untuk kita bagikan dan kita wartakan kepada orang lain supaya semakin banyak orang mengalami kasih Tuhan. Dan yang ketiga, marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita ini di dalam tangan Tuhan supaya yang kurang dari kita, yang kurang sempurna dari kita dilengkapi oleh Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, demikianlah inspirasiku di antara edisi hari Minggu 7 Februari. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat dan anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.